Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak. Baik, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Amran sebagai moderator pada kuliah umum hari ini. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan mengenai bidang fisika medis, sebuah bidang yang sangat penting dalam dunia kesehatan, terutama dalam teknologi terapi radiasi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Muhammad Fadila Hani, Master of Medical Physics. Baik, tahun 2000, pada Mei 2009 sampai November 2016, beliau bekerja di National University Cancer Institute Singapore sebagai senior radiation physicist. Kemudian beliau pada November 2016 sampai September 2019, beliau bekerja di International Hospital Singapore sebagai senior medical physicist. Lalu pada Oktober 2019 sampai sekarang, beliau bekerja di Kathleen Kilgore Center sebagai medical physicist juga. Riwayat pendidikan pemateri kita, beliau menempuh pendidikan S1 Fisika di Institut Teknologi Bandung, kemudian S2 di Fisika Medis di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Dan sekarang Bapak Muhammad Fadila Hani bertempat di New Zealand. Baik Bapak, rangkaian acara kuliah umum ini akan berlangsung pertama-tama sesi pemaparan materi, kemudian ada sesi tanya jawab dan penutup. Sebelum kita mulai, kita ada kontrak belajar nih teman-teman, yaitu boleh mengantuk tetapi tidak boleh tidur, catat yang penting dan bukan yang penting mencatat, dan siapkan api yang membara. Tanpa berlama lagi, mari kita sambut Bapak Muhammad Fadila Hani. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas. Kalau tidak jelas bisa diinterupsi. Cukup, cukup, cukup jelas Pak. Oke, makasih. Terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan kehormatan bagi saya diundang oleh Bapak Azrul. Ya betul, Pak Azrul ini kawan perjuangan saya di kampus ITB di jurusan fisika. Um, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Alani, panggilannya Fadil, yang tadi udah Bapak Azrul uh, jelaskan. Ya, ya, kebetulan saya sekarang sedang berada di Selandia Baru, tepatnya di kota Tauranga namanya. Uh, dan saya bekerja di pusat radioterapi Kathleen Kilgore Center. Jadi untuk kesempatan ini um, saya akan mengenalkan apa sih fisika medis dan uh, berikut peluang peluang uh, gimana kawan-kawan kalau berminat untuk menjadi fisikawan medis di Indonesia atau mungkin di luar negeri, dan juga tantangannya. Nah, jadi fisika medis, kalau kata orang tua, betul ya. Jadi Council Fisikawan Medik Indonesia atau AFISMI, definisi adalah fisika medis itu adalah sebuah cabang terapan ilmu fisika atau istilahnya applied physics, fisika terapan, yang menggunakan prinsip, metode, dan filosofi fisika dalam praktik dan penelitian untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu ilmunya, ilmu fisika medis. Um, jadi orang atau individu yang mempraktikkan fisika medis disebut fisikawan medik kalau di Indonesia, atau
kalau dalam bahasa Inggris disebut physicist. Jadi ia adalah individu profesional yang mempraktikkan ilmu fisika medis dan berkontribusi dalam pengembangan teknik radiodiagnostik, kedokteran nuklir, dan radioterapi, dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan radiasi bagi pasien dan masyarakat umum. Nah, ini yang saya jelaskan definisi fisika praktikal ya, dalam prakteknya. Dalam prakteknya, jadi kalau yang namanya physical medic itu adalah orang yang bekerja di rumah sakit, baik itu di departemen radiodiagnostik. Jadi kalau radiodiagnostik itu adalah bidang ilmu yang menggunakan sarana radiasi X-ray biasanya untuk mendiagnosa suatu penyakit. Jadi dengan menggunakan teknik X-ray, istilahnya kita bisa mendapatkan citra medis dari ilmu dari bidang ini. Lalu ada juga namanya kedokteran nuklir. Outputnya sama, yaitu adalah citra medis, tetapi metodenya sedikit berbeda. Jadi kalau radiodiagnostik itu alat sumbernya adalah eksternal, ya, radiasi eksternal dari pesawat X-ray. Tapi kalau kedokteran nuklir, jadi namanya nuklir ya. Jadi kita menggunakan radioisotop atau sumber radioaktif yang diinjeksikan ke dalam tubuh pasien, dan nanti akan dijelaskan secara detailnya di slide berikutnya. Dan juga radioterapi. Jadi kalau radioterapi itu berbeda dengan diagnostik ya. Jadi itu adalah atau pengobatan, kan mendiagnosa lagi. Jadi pada umumnya radioterapi ini digunakan untuk mengobati penyakit kanker, khususnya adalah kanker yang sifatnya solid ya atau padat di dalam tubuh pasien. Jadi kita menggunakan radiasi X-ray juga, tapi dengan energi yang lebih tinggi daripada energi X-ray yang dipakai di teknik radiodiagnostik. Jadi mengapa sih kita perlu fisika medis? Mengapa kita perlu mempelajari fisika medis, dan kita perlu adanya sumber daya yang menguasai keahlian fisika medis ini. Jadi kalau dalam bidang dokter, jadi biasanya seorang physical medic ini akan berperan dalam penanganan X-ray, atau bisa juga pemindai ultrasonik atau ultrasound ya, USG. Ada juga namanya MRI machine. Kalau dalam bidang kedokteran nuklir kita punya ada namanya PET-CT, position emission tomography, dan sebagainya. Lalu peralatan yang super canggih ini dengan yang bekerja dengan prinsip fisika. Jadi tugas kita adalah untuk mengetes atau mengecek apakah peralatannya akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Lalu yang namanya radiasi, kita juga harus mempersiapkan ruangannya ya, atau bunker, untuk meletakkan peralatan-peralatan ini supaya kita dapat mengisolasi paparan radiasi hanya untuk di ruangan X-ray. Lalu kita juga bertanggung jawab untuk pelaksanaan program penjaminan mutu peralatan radiasi, atau istilahnya adalah quality assurance atau quality control. Kita juga berperan dalam pengembangan teknik dan protokol penjitraan medis, gambar medis, dan kita juga mengestimasi atau memperhitungkan dosis radiasi yang diterima pasien. Nah, juga terakhir adalah regulatory compliance. Jadi tadi Pak Azrul sempat
eh, sempat cerita kalau harusnya ada pembicara lagi, tapi beliau tidak bisa hadir karena harus menerima inspeksi dari Bapeten. Jadi Bapeten itu adalah badan saya lupa panjangannya, badan pemeriksa tenaga nuklir. Jadi tugasnya Bapeten itu adalah untuk menginspeksi setiap fasilitas kesehatan yang menggunakan uh, peralatan radiasi atau peralatan atau fasilitas kesehatan yang menggunakan sarana dokter nuklir atau yang berkaitan dengan radiasi. Jadi contohnya adalah um, sebagai physical medic kita juga berperan sebagai radiation safety officer atau petugas keselamatan radiasi yang bertanggung jawab agar paparan radiasi yang dihasilkan oleh alat-alat uh, seperti PET CT atau CT scan tidak paparannya tidak membahayakan publik atau membahayakan masyarakat umum dan terisolasi hanya di ruangan tersebut. Nah, itu salah satu yang diinspeksi oleh atau yang dicek oleh Bapeten ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini um, dalam kaitannya dengan pengembangan teknik dan protokol pencitraan medis. Jadi uh, dari yang paling simpel ya, misalnya gambar X-ray tangan ini. Jadi kita harus dengan teknologi yang ada, pesawat X-ray dan juga dia juga punya detektor. Kalau zaman dulu mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu kita masih menggunakan film seperti ini. Jadi kalau kita misalnya mau X-ray tangannya diletakkan di film dan uh, di atasnya adalah sumber X-ray. Jadi um, jadi simpelnya adalah film ini akan memproyeksikan bayangan yang dihasilkan dari uh, sumber X-ray ini. Jadinya seperti ini. Nah, kita bisa atur kekuatan atau energi dari X-ray yang dihasilkan, atau kita bisa atur uh, dosisnya. Jadi istilahnya adalah kita bisa atur berapa banyak sih foton yang harus dikeluarkan dari pesawat ini untuk kita bisa menghasilkan gambar yang optimal seperti ini. Tidak underexposed seperti ini atau tidak juga overexposed. Jadi dengan gambar yang optimal, uh, kita bisa memproduksi citra medis yang kemudian berguna sebagai sarana diagnosis oleh dokter spesialis radiologi ya. Jadi kalau misalnya ada kelainan di sini dengan gambar optimal, jadi dokter spesialis radiologi atau radiolog bisa dapat uh, mendiagnosa sebenarnya ada apa di tangan kita gitu. Dan kita juga um, selain mendapatkan gambar optimal, kita juga harus mengatur supaya dosis radiasi yang diterima oleh pasien, oleh si tangan pasien ini dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi yang namanya radiasi pasti ada risikonya kan. Kalau kita lihat kejadian bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tahun 45 itu, sampai sekarang pun ada banyak orang-orang yang terpapar oleh radiasi dan uh, sampai mengalami efek atau efek untuk dan sampai sekarang pun kalau berkunjung ke Hiroshima dan kita punya radiasi, kita mendeteksi sisa-sisa. Jadi ya itulah mengapa kita harus mengoptimalkan juga dosis, meminimalkan dosis yang diterima oleh si pasien ini supaya tidak menimbulkan efek atau risiko jangka panjang.
ke depannya. Nah, kalau dalam bidang radioterapi, ya kebetulan saya eh, bidangnya di radioterapi, jadi bukan di diagnostik dan bukan di kedokteran nuklir. Eh, jadi kalau peran physical medic dalam bidang radioterapi adalah untuk menjaga kuratan dan ketepatan pengobatan kanker dengan menggunakan radiasi pengion atau X-ray itu. Kita juga berperan dalam mengestimasi atau perhitungan dosis radiasi yang akurat. Kalau zaman dulu kita masih pakai hand calculation ya. Uh, Mungkin sekitar tahun 70-an, 80-an belum ada komputer yang canggih. Tapi kalau zaman sekarang dengan adanya komputer dengan prosesor yang cepat atau bisa juga dengan GPU, graphical processing unit, kita bisa memperhitungkan uh, dosis radiasi yang diterima oleh pasien dengan akurat. Lalu kita juga memastikan peralatan radiasi terkalibrasi dengan benar dan aman untuk digunakan. Nah, ini yang paling penting. Jadi um, kalau di Indonesia, jadi ada badan Bapeten itu tugasnya untuk memeriksa keamanan uh, radiasi. Jadi mereka mengecek apakah paparannya itu sudah minimal dari luar ruangan pesawat radiasi ya. Jadi paparannya sangat minimal. Jadi itu dicek oleh Bapeten. Tapi kalau um, gimana caranya memastikan kalau kita sudah mengkalibrasi pesawat radiasi kita? Nah, itu ada lagi tugasnya. Kalau dulu saya tahun 2009 terakhir di RSCM. Kalau dulu namanya Batan nih, kalau sekarang mungkin istilahnya BRIN nih. Jadi petugas dari Batan, dulu namanya Badan Tenaga Atom, eh, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Khususnya dari unit eh, metrologi radiasi. Jadi mereka tiap tahun akan ke rumah sakit dan bertugas untuk mengecek secara independen apakah kalibrasi kita sudah benar. Lalu kita juga berperan dalam penentuan spesifikasi radioterapi. Jadi contohnya itu adalah uh, yang gambar tengah ini. Jadi namanya adalah linear akselerator linear yang energi X-ray-nya itu sekitar mungkin 100 kali lebih tinggi dari pesawat ronsen biasa gitu. Karena uh, energi ini akan dipakai untuk menghancurkan sel kanker. Lalu ada yang namanya treatment planning system atau treatment planning computer seperti gambar di atas ini. Jadi uh, sebelum pasien dirawat atau disinar dengan pesawat ini, uh, kita akan membuat namanya treatment plan atau perencanaan radiasi jadi bagian mana sih dari pasien yang akan kita sinar, dan uh, tugas kita adalah untuk uh, jadi berbeda dengan diagnostik ya. Jadi kalau di sini terapi, tugas kita adalah untuk misalnya ini kankernya di sini, ini misalnya kanker otak ya, dan otak yang sekitarnya ini adalah jaringan otak yang sehat. Jadi kita harus memastikan bagaimana dosis diterima oleh uh, kanker yang sudah ditentukan di sini. Jadi bagian yang terkena kanker itu akan disinar dengan dosis yang semaksimal mungkin sesuai dengan resep dari dokter itu saja. Dan kita juga harus memastikan
supaya jaringan sehat yang bukan kanker, jaringan yang sehat, menerima dosis seminimal mungkin. Jadi keluaran dari sistem ini, treatment plan ini akan ditransfer ke pesawat LINAC ini, linear accelerator. Jadi pesawat ini akan mengeluarkan output yang idealnya adalah sama dengan yang sudah dengan yang sudah direncanakan oleh komputer. Nah, jadi kalau kita telah lebih jauh di level mikroskopik atau mungkin sangat uh, uh, sangat kecil, jadi kanker, jadi dalam sel kanker itu ada yang namanya, ya seperti sel-sel yang lain ya, ada yang namanya DNA. Dan um, radiasi X-ray ini tujuannya adalah untuk merusak DNA ini. Nah, kalau DNA sudah rusak, apalagi ini kan ada istilahnya ada single strand atau double strand. Jadi idealnya adalah kita akan merusakkan dua-duanya ini, uh, dua dua tali ini. Jadi ketika sudah rusak atau sudah patah, uh, konsekuensinya adalah kematian sel. Nah, kalau selnya sudah mati, akhirnya yang diharapkan adalah kanker hancur. Nah, kalau kita kembali lagi ke fisika, ke teknik radiodiagnostik ya, jadi istilahnya adalah imaging physics atau fisika pencitraan. Jadi dalam bidang radiodiagnostik, ilmu fisika diterapkan dalam produksi citra atau gambar medik seperti foto X-ray 2 dimensi dan citra 3 dimensi dari CT scan atau dari mesin MRI. Jadi filosofinya adalah untuk mengoptimalkan kualitas citra medik yang dapat membantu dokter dalam menentukan dosis diagnosis penyakit dan meminimalkan dosis radiasi yang diterima pasien. Jadi mungkin udah ada yang kenal dengan orang ini. Kalau kita suka bilang di ronsen, jadi ronsen itu adalah nama orang ini yang pertama kali menemukan atau bukan menemukan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya istilahnya discover, invent. Jadi menemukan fenomena uh, dan bagaimana X-ray ini bisa menghasilkan kita bisa melihat ke dalam tubuh manusia seperti ini. Nah, jadi kalau zaman dulu ini mungkin yang paling pertama, paling pertama kita bisa kualitas citranya atau image quality-nya seperti ini sampai zaman untuk masa kini kita bisa melihat bagaimana detail di tulang-tulang dari tangan ini, perkembangan teknologi mesin X-ray itu sendiri, dan juga yang nggak kalah penting adalah perkembangan teknologi detektor. Jadi kalau zaman dulu masih pakai film, yang film itu juga harus diproses di ruang gelap, dan dengan segala keterbatasannya, untuk zaman sekarang kita sudah menggunakan teknik digital. Jadi detektornya adalah detektor flat panel yang bisa menangkap sinyal dari X-ray yang sudah menembus tangan ini. Jadi dengan teknologi detektor masa kini kita bisa
menikmati uh, detail gambar yang sangat-sangat detail ini. Dan tentunya juga membantu uh, diagnosis penyakit. Nah, kalau tadi ini dua dimensi. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya mesin CT scan, jadi CT scan itu sebetulnya prinsipnya sama dengan X-ray ini, tapi dia bisa menghasilkan citra 3 dimensi dari tubuh pasien. Dan dengan teknologi, jadi CT scan itu adalah menggunakan prinsip computed tomografi. Jadi tomografi itu artinya adalah, istilahnya simpelnya adalah kita bisa melihat bagaimana kita bisa melihat irisan. Jadi irisan tegak lurus dari tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat apa sih yang ada di paru-paru kita. Jadi misalnya pasien ada keluhan batuk terus, nggak sembuh-sembuh gitu kan. Jadi akhirnya dokter radiolog akan mengirim pasien ke CT scan untuk dilihat sebetulnya ada apa di paru-paru nih. Nah, jadi dengan bagaimana cara pengambilan citranya adalah, jadi dalam dalam mesin CT scan ini ada juga ada yang namanya X-ray tube, sama seperti ini X-ray tube juga. Cuma dia akan bergerak berotasi secara cepat, dan dan di bawahnya ini adalah detektor. Jadi pasien ini akan berbaring di antara sumber X-ray tube-nya dan detektor. Dan X-ray tube ini akan berputar dengan cepat, dan pasien pun akan, ketika pas berbaring di sini, meja ini juga akan bergerak. Jadi kita bisa menentukan, oh saya mau pengen melihat irisan dari atas paru-paru sampai ke bawah paru-paru. Saya pengen melihat keseluruhan volume paru-paru dari si pasien. Sebetulnya ada apa sih di dalamnya? Nah, jadi ini adalah data yang mentah, dan dengan teknologi uh, rekonstruksi citra medis atau digital image processing dan prinsip tomografi, kita akan dapat melihat atau mendapatkan irisan dari tubuh pasien. Nah, kita juga bisa, jadi dari informasi ini kita bisa mendapatkan informasi 3 dimensi dari keseluruhan paru-paru. Jadi kalau misalnya cuma gambar X-ray aja 2 dimensi, kita nggak mendapatkan informasi yang lengkap kan, karena cuma ya datar, flat, cuma bayangan lah istilahnya. Tapi dengan teknologi CT scan ini kita bisa detail informasi volume paru-paru, dan kita juga bisa melihat kalau misalnya ada tumor atau ada flek di paru-parunya gitu. Nah, jadi dari kawat radiasi X-ray, sekarang kita juga menyinggung sedikit tentang prinsip MRI atau magnetic resonance imaging. Nah, jadi berbeda dengan teknologi X-ray, MRI ini MRI juga memproduksi citra 3 dimensi dengan cara mengintervensi unsur proton hidrogen dalam tubuh manusia dengan medan magnet yang sangat kuat, 0,5 sampai 3 Tesla. Jadi sebagai ilustrasi, medan magnet bumi ini cuma sekitar 0,00005 Tesla.
pesawat MRI bisa memproduksi medan magnet sekitar berapa kali lipatnya ini? Mungkin sampai 100.000 kali lipatnya, 100.000 lebih kuat. Nah, karena proton hidrogen terkandung dalam air atau cairan dalam tubuh, citra MRI sangat baik dalam menggambarkan jaringan lunak atau soft tissue dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena tubuh manusia ini uh, sebagian besarnya adalah air kan. Jadi uh, misalnya otot, jaringan lemak, uh, jaringan usus. Kalau ditelah lebih lanjut, sebetulnya sebagian sebagian besar unsur pembentuknya adalah air, H2O. Dan unsur H2O itu yang paling dominan adalah hidrogen. Nah, jadi karena sangat baik untuk ini sebelakangannya adalah citra dari CT scan untuk tulang belakang vertebra ya. Dan citra yang oleh um, MRI. Detail-detail yang tidak lihat citra CT. Jadi misalnya, jadi di Antan ada yang namanya DISC ya, atau uh, fungsi bantalan menyangga ruas-ruas tulang belakang ini. Jadi kadang-kadang kalau ada pasien yang mengeluh misalnya sakit, punggungnya sakit, tulang belakangnya sakit, salah satu sebabnya adalah cairan dari bantalan ini bocor dan menjepit saraf tulang belakang yang di sini. Atau kalau istilah medisnya HNP, hernia nucleus pulposus. Jadi um, terjepitnya saraf tulang belakang yang dari bantalan ini. Nah, ini yang sekarang kelihatan di scan. Jadi cuma bisa dilihat di MRI. Dan mesin MRI, tapi kok kenapa ada kursi roda nempel di sini? Jadi ini sebetulnya foto dari sebuah kecelakaan, accident MRI. Jadi kita tahu sendiri ya, medan magnetnya itu sangat kuat. Sekitar 100.000 kali medan magnet bumi. Safety yang baik, program keselamatan yang baik dari penggunaan MRI ini. Mungkin ada staff masa yang lupa ke dalam ruangan MRI, dan karena kursi roda ini banyak besinya, banyak metalnya, akhirnya kursi rodanya terbang sampai sampai ke medan magnet, sampai ke mesin MRI ini gitu, karena dia sangat kuat magnetnya. Jadi kalau pengalaman saya dulu di Malaysia itu juga pernah ada kecelakaan, tapi yang terbang itu bukan kursi roda tapi tabung oksigen. Nah, lumayan juga, tapi untungnya nggak ada yang celaka. Nah, ini um, jadi MRI ini konsepnya agak berbeda dari apa? Dari konsep fisika radiasi ya. Jadi ini sebenarnya bukan fisika radiasi, tapi lebih ke mekanika kuantum dikombinasikan dengan fisika superkonduktor. Jadi mungkin Pak Dr. Azrul lebih paham daripada saya kalau tentang ini. Um, jadi konsepnya adalah berlandaskan fakta bahwa seluruh jaringan dan organ tubuh
tubuh manusia itu mengandung air dengan kadar yang bervariasi kan. Dengan melalui mekanika kuantum, saya juga nggak ngerti-ngerti banget mekanika kuantum. Tapi untuk saat ini kita terima aja bahwa eh, dengan mekanika kuantum kita tahu bahwa setiap inti atom atau proton dari hidrogen memiliki orientasi atau spin yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat gambar di sini di bawah, jadi ini tiap bola-bola ini dianggapnya adalah sebagai proton hidrogen dengan orientasinya yang beda-beda, arahnya beda-beda. Orientasi proton hidrogen dapat disejajarkan seperti ini. Jadi ini pasien, ini anggapnya pasien sebelum masuk ke mesin MRI. Jadi uh, spin proton kita tuh masih beda-beda kan intinya. Nah, ketika pasien dimasukkan ke dalam mesin MRI, yang mana ada medan magnet yang sangat kuat di dalamnya kan, akhirnya dapat disejajarkan mengikuti arah medan magnet, tapi tanpa mengganggu kerja atau metabolisme tubuh. Jadi sebetulnya nggak ada efeknya ke kesehatan kita gitu. Orientasi ini lalu dapat diubah dengan gelombang radio. Jadi kalau misalnya kita misalnya mengeluh kepala kita sakit atau dokter mencurigai ada sesuatu di otak kita, um, lalu dokter akan mengirim kita ke untuk diambil gambar MRI kan. Nah, jadi ketika pasien ini dimasukkan ke dalam, pasien juga akan kalau misalnya dokter ingin melihat gambar kepala atau gambar otak, uh, jadi teknisi atau radiografer akan memakaikan coil, semacam coil yang bisa menghasilkan gelombang radio di kepala kita gitu. Jadi seperti pakai helm lah. Jadi kita dengan helm coil akan dimasukkan ke mesin ini. Nah, jadi dari helm coil itu menghasilkan gelombang radio. Nah, jadi gelombang radio itu akan mengubah, ini ceritanya ini gelombang radio ya, akan mengubah spin dari proton hidrogen proton yang di dalam tubuh kita, di dalam kasus ini di dalam otak kita gitu. Nah, jadi dengan adanya intervensi dari gelombang radio ini, spinnya akan berubah, lalu gelombang radio akan dimatikan, lalu spinnya akan berubah lagi sesuai dengan arah sebelumnya ya. Nah, nah, dalam perubahan spin ini, protonnya akan menghasilkan gelombang radio lagi, menghasilkan balik gelombang radio. Nah, jadi gelombang radio yang dihasilkan oleh proton ini akan ditangkap oleh detektor di dalam mesin MRI ini. Nah, jadi energi yang dipancarkan oleh proton hidrogen akan ditangkap oleh detektor dan akan diproses menjadi citra medis seperti ini. Ya, tentunya nggak sesederhana tadi, kan melibatkan banyak teknologi processing ya. Tapi intinya seperti itu, konsepnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana menghasilkan medan magnet yang sangat kuat. Nah, jadi ini sebetulnya kan sebetulnya cuma kumparan ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa fisika pasti udah belajar kumparan induksi magnetik dari kawat solenoida seperti ini yang ada di mesin MRI ini. Nah, jadi medan magnet B itu berbanding lurus atau proporsional dengan arus ya. Nah, jadi untuk memperbesar medan magnet, kita juga harus memperbesar arus. Bagaimana cara memperbesar arus? Kita harus memperkecil hambatan. Nah,
Nah, disinilah teknologi atau prinsip superkonduktor. Jadi istilahnya kan konduktor adalah sifatnya menghantar ya. Superkonduktor artinya sangat menghantar. Nah, jadi istilahnya untuk memperkecil hambatan sampai dianggap diabaikan, kita harus mendinginkan sistem ini. Nah, jadi biasanya kalau di MR mesin itu kita isi dengan liquid helium. Mungkin suhunya sekitar 7 Kelvin, itu sangat-sangat dingin. Nah, jadi dengan teknologi ini, teknologi superkonduktor ini akhirnya dapat menghasilkan medan magnet yang sangat kuat. Oke, kita move on ke radioterapi. Nah, jadi adalah salah satu metode pengobatan kanker dalam menggunakan radiasi pengion X-ray dengan kisaran energi antara 1 sampai 18 mega elektron volt. Jadi sebagai perbandingan, pesawat X-ray itu energinya cuma sekitar 20 sampai 120 kilo elektron volt. Tapi kalau untuk radioterapi energinya bisa sampai 18 mega elektron volt. Jadi sangat-sangat tinggi. Jadi energi yang tinggi ini memungkinkan terjadinya interaksi fisika di dalam tubuh dan jika ditargetkan ke sel kanker akan berefek ke penghancuran sel-sel kanker. Seperti ini. Jadi ya kita balik ke DNA tadi. Jadi ketika energi X-ray sampai ke jaringan tubuh atau ke sel kanker, interaksinya akan terjadi yaitu interaksi ionisasi ya. Jadi akan mengubah elemen-elemen atau senyawa-senyawa menjadi ion positif dan ion negatif dan akan berefek ke perusakan DNA. Nah, ketika DNA rusak, jadi konsekuensinya adalah kematian sel dan berakibat ke kematian penghancuran sel kanker. Jadi filosofinya adalah untuk memaksimalkan dosis yang diterima oleh sel-sel kanker dan meminimalkan dosis yang diterima jaringan sehat di sekitar sel-sel kanker. Nah, jadi kalau tadi saya udah singgung komputer untuk melakukan perencanaan radiasi. Jadi contohnya adalah prostat ya, yang di dalam bagian pinggang laki-laki kita punya prostat. Nah, itu kanker prostat itu adalah salah satu kanker yang paling banyak diderita. Nah, jadi salah satu pengobatan efektif adalah dengan radioterapi. Nah, jadi kita bisa kalau kita balik ke mesin radioterapi ini dia bisa berputar. Jadi dia bisa memancarkan atau menyinarkan output radiasi dari berbagai sudut dan berbagai sudut dari tubuh pasien. Nah, kita misalnya sebelum dari sini, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Bagaimana caranya kita untuk memfokuskan dosisnya di prostat dan kita meminimalkan dosis di jaringan tubuh yang sehat. Nah, satu lagi adalah aplikasi fisika radiasi di kedokteran nuklir. Nah, jadi yang sudah dibahas sebelumnya adalah memanfaatkan proyeksi X-ray dari sumber eksternal ya, atau pesawat X-ray atau CT scanner. Dan hasilnya adalah citra anatomi. Jadi informasi anatomi organ dalam tubuh, baik itu tulang atau paru-paru, otak, dan sebagainya. Jadi pada kedokteran nuklir, sumber radioaktif tertentu yang dipasangkan dengan zat organik disuntikkan ke dalam tubuh pasien. Jadi sumber radioaktif dalam tubuh akan memancarkan partikel, energi, dan berinteraksi dengan target yang menyerap zat organik pasangannya, biasanya sel atau jaringan kanker. Dan hasil interaksi tersebut akan memancarkan energi X-ray keluar tubuh yang ditangkap oleh detektor dalam menghasilkan citra medis. Jadi misalnya ada yang namanya PET,
PET itu adalah positron emission tomography. Jadi prinsipnya adalah tomografi juga sama seperti CT, cuma kita menggunakan apa yang namanya radioisotop fluorine 18. Nah, jadi fluorine 18 ini dipasangkan dengan eh, biasanya gula ya, glukosa. Nah, karena kita tahu kanker itu makanannya adalah gula kan, glukosa. Nah, jadi radioaktif fluorine 18 ini dipasangkan dengan glukosa, lalu disuntikkan ke dalam tubuh pasien. Lalu fluorine ini sifatnya adalah dia itu positron emitter, dia itu memancarkan partikel yang namanya positron. Positron itu adalah antipartikel dari elektron. Nah, sedangkan kita tahu elektron kita kita punya sangat banyak elektron dalam tubuh kan. Nah, jadi ketika positron berinteraksi dengan elektron, um, yang terjadi adalah anihilasi. Jadi ketika positron bertemu elektron, mereka anihilasi atau menghilang. Jadi nggak ada lagi namanya positron dan elektron, tapi energinya akan terkonversi menjadi foton atau gamma, X-ray, dengan sudut yang 140 derajat seperti ini. Nah, karena sudutnya seperti ini, kita di dalam mesin pesawat PET itu, detektornya adalah disusun berdasarkan melingkar seperti ini. Jadi kita bisa, jadi gamma ray yang dihasilkan dari dalam tubuh pasien akan ditangkap oleh detektor dan menghasilkan ya, melalui berbagai processing menghasilkan citra medis seperti ini. Jadi misalnya otak, karena interaksinya adalah cuma hanya dalam sel kanker, jadi kita bisa tahu, oh ternyata di sini sel kankernya. Dan ini akan berguna untuk diagnosa dokter. Nah, jadi apa sih tugasnya kalau kita sudah jadi fisikon medik di klinik di rumah sakit? Jadi ketika kita sudah menjadi fisikon medik, kita akan dianggap memahami uh, ilmu fisika yang mumpuni dan dituntut untuk paham dengan prinsip dan proses kerja semua peralatan medik yang digunakan untuk radiodiagnostik, kedokteran, nuklir, atau radioterapi. Dan tanggung jawabnya adalah untuk memastikan peralatan yang sangat kompleks ini bekerja sesuai dengan peruntukannya, secara akurat dan terjamin keamanan. Jadi sebetulnya tanggung jawab nggak main-main, sangat-sangat berat, yang pada akhirnya berefek pada keselamatan dan kesembuhan pasien. Dan kalau kita main-main, efeknya adalah kecelakaan pada pasien. Bisa pasien menerima dosis yang nggak sesuai, dan akhirnya bukannya malah sembuh, malah tambah sakit. Jadi tanggung jawabnya lumayan berat. Tapi sebetulnya mengasihkan. Jadi untuk melaksanakan tanggung jawabnya, fisikal medik itu bekerja merumuskan dan melaksanakan program-program penjaminan mutu atas semua peralatan medis yang berada di ranah kerjanya secara berkala dan berkelanjutan. Nah, ini ilustrasi aktivitas sehari-hari fisikal medik di rumah sakit dengan peralatan yang dipakai dan bagaimana kita menggunakan detektor untuk mengukur atau mengkalibrasi pesawat radiasi dan ya seperti itulah. Tapi supaya nggak bosan, kita bisa nonton video dulu. Jadi ini contoh aktivitas fisikal medik di Indonesia. Ya, jadi ilustrasinya sebenarnya kalau sehari-harinya saya ngapain sih gitu. Jadi nggak melulu di depan meja, depan komputer. Kita juga turun ke, ke lapangan dalam artian turun mengukur alat-alat yang kita pakai untuk diagnosis atau untuk terapi radiasi. Untuk kita
atau bisa juga untuk problem solving, troubleshooting. Nah, ini tadi di Indonesia, jadi kita juga bisa melihat bagaimana sih sehari-harinya physical medik di Amerika misal. Ya, jadi intinya kerjanya sangat-sangat IT dependent. Jadi kita lihat ya, kita sangat sangat memerlukan teknologi komputer, terutama komputer yang high performance untuk melakukan perhitungan, kalkulasi. Juga kita bekerja dengan alat-alat dengan teknologi yang sangat kompleks. Jadi itulah sehari-harinya pekerjaan fisika medis. Dan intinya adalah, sekali lagi intinya adalah untuk menjamin bahwa um, peralatan yang dipakai itu aman untuk pasien dan efektif untuk kalau untuk radioterapi untuk penyembuhan pasien, atau kalau untuk diagnostik efektif untuk diagnosis pasien. Nah, jadi balik lagi ke Indonesia ya, gimana sih peluang dan tantangan karir fisikon medis di Indonesia? Terutama karena saya nggak begitu paham dalam kalau untuk bidang diagnostik dan kedokteran nuklir. Jadi untuk saat ini kita bisa diskusi tentang radioterapi dulu. Nah, jadi tiap tahunnya itu sebenarnya ada lebih dari 200.000 kasus kanker di Indonesia yang mayoritas memerlukan tindakan radioterapi. Jadi um, kalau dalam dunia kedokteran itu untuk menindaklanjuti atau mengobati kanker itu bisa dengan operasi, uh, bisa juga dengan kemoterapi atau obat-obatan kimia dan radioterapi atau tiga-tiganya dikombinasikan juga bisa. Nah, jadi intinya radioterapi itu jadi salah satu pilar yang penting untuk menindaklanjuti atau mengobati kanker. Sampai hari ini baru ada 53 pusat radioterapi di seluruh Indonesia. Jadi ini um, sebarannya. Jadi kalau makin merah ini makin banyak. Jadi kita tahu mayoritas masih ada di Pulau Jawa. Ada beberapa di Sumatera Utara, ada di Aceh nggak ada, Sumatera Barat ada, di Riau ada, di Jambi nggak ada, di Sumatera Selatan ada, di Bengkulu nggak ada, di Lampung ada, di Pulau Jawa semuanya ada, seluruh provinsi di Pulau Jawa ada, di Bali juga ada. Uh, Kalimantan Barat kayaknya belum ada untuk radioterapi ya. Kalau Pulau Kalimantan tuh baru ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Nah, ini sisanya belum ada. Di Maluku nggak ada, di Papua nggak ada. Jadi ini ya tantangannya ya. Jadi lebih dari separuh ada di Pulau Jawa. Jadi sebenarnya itu sangat-sangat sangat tidak merata. Tapi karena masih seperti ini, jadi sebetulnya peluangnya juga masih buka lebar ya. Uh, ya mungkin pemerintah yang akan datang akan bekerja seoptimal mungkin untuk gimana sih caranya meratakan pemerataan fasilitas radioterapi di Indonesia. Karena ya kita tahu sendiri, jadi kadang-kadang uh, orang-orang yang kurang beruntung di pelosok-pelosok nggak punya akses terhadap radioterapi, atau kalau misalnya mereka punya uh, uang lebih, mereka bisa terbang ke Sulawesi Selatan misalnya, atau ke Jawa, atau kalau misalnya mereka dari kalangan yang cukup berada, mereka bisa terbang ke Malaysia atau ke Singapura. Ya, kadang-kadang di Malaysia pun bisa lebih murah punya apa ongkosnya. Nah, jadi gimana jalur pendidikan dan karir physical medik di Indonesia? Nah, jadi ini udah diatur di keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 tentang standar profesi physical medik. Jadi kita harus menyelesaikan pendidikan S1 di bidang fisika, fisika medis, atau teknik nuklir.
melanjutkan pendidikan profesi. Jadi seperti yang udah Pak Azul sempat singgung tadi di awal, melanjutkan pendidikan profesi hingga dinyatakan lulus ujian kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Berbekal sertifikat kompetensi untuk dapat bekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, jadi kita harus dapat mengajukan surat tanda registrasi atau STR yang dikeluarkan oleh KTKI, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, physical medik juga dapat melanjutkan ke jenjang pasca sarjana S2 atau S3 di beberapa universitas yang memiliki kelompok keahlian fisika medis, contohnya di UI. Nah, jadi untuk ada yang namanya profesi, pendidikan profesi, ada juga yang namanya diklat profesi yang diselenggarakan oleh yang namanya Aliansi Institusi Pendidikan Fisika Medis Indonesia atau AIPMI. Nah, itu di Indonesia. Bagaimana kalau di saya di Australia atau New Zealand? Nah, jadi kalau uh, walaupun dua negara yang berbeda, cuma untuk regulasi regulasinya itu sama karena dipayungi oleh organisasi yang sama ya, namanya Australian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine. Nah, jadi di sini ada program namanya untuk radioterapi ya, um, namanya Radiation Oncology Training, Education and Assessment Program atau TIAP. Jadi ini diperuntukkan untuk uh, lulusan universitas yang ingin masuk ke jalur clinical radiation oncology, medical physics profession, profesi fisika medis dalam bidang radiation oncology atau radioterapi. Jadi ya kira-kira sama lah. Jadi sampai dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, jadi entry-nya juga agak-agak mirip. Harus punya S1 dalam bidang fisika dari Australian atau New Zealand University atau yang ekuivalen dari luar negeri. Jadi gimana kalau misalnya kalau bedanya kalau di Indonesia itu kayaknya hanya dibatasi di fisika medis atau teknik nuklir. Tapi kalau di sini tuh kalau misalnya kita punya bidang elektro atau ilmu komputer, ya kita tahu electrical engineering atau computer science ya juga cukup memiliki komponen matematika dan fisika yang lumayan dominan. Jadi itu bisa dipertimbangkan untuk masuk program training fisika medis. Nah, jadi bedanya lagi kalau di Indonesia S1 sudah bisa bekerja. S1 sampai kita dinyatakan kompeten sudah bisa bekerja. Tapi kalau di Australia atau New Zealand, jadi program training ini sampai lulus S2. Jadi biasanya lulus S2 sekitar 2 tahun dan dia dilanjutkan program magang atau residensi atau internship selama mungkin 3 atau sampai 5 tahun sampai kita mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai fisika medis. Ya kira-kira begitu. Jadi sebagai penutup ya mungkin sekedar sedikit perkenalan dari saya. Jadi sebetulnya saya bersentuhan dengan bidang fisika medis ketika menyelesaikan tugas akhir atau skripsi S1 di fisika di ITB sekitar tahun 2004-2005 ya. Nah, jadi pembimbing saya adalah Dr. Freddy Haryanto. Jadi ini bukan salah satu, mungkin orang pertama yang jadi jalan saya untuk memasuki karir fisika medis ini. Jadi kalau misalnya saya nggak bertemu beliau di ITB, mungkin saya nggak akan jadi fisikawan medis. Jadi saya
menyelesaikan tugas akhir di bawah bimbingan beliau, Pak Freddy. Lalu saya memutuskan untuk melanjutkan S2 Fisika Medis ke negeri jiran di Malaysia, lalu bergabung di radioterapi RSCM 2007 sampai 2009. Nah, jadi sekitar tahun ini belum ada ketentuan nih. Jadi kita bisa lihat lagi, ini baru tahun 2020. Jadi waktu saya kerja di Jakarta, di Cipto, belum ada peraturan seperti yang tadi disebutkan. Lalu memutuskan untuk merantau ke Singapura, bergabung di NUH, National University Hospital, dan kemudian rumah sakit swasta namanya Concord sampai 2019. Lalu 2019 saya merantau membawa keluarga saya sekalian ke Selandia Baru. Nah, jadi profesi ini sangat-sangat bersinggungan dengan disiplin ilmu lain. Jadi istilahnya multidisciplinary ya. Sangat bersinggungan dengan kedokteran. Kita selalu berinteraksi dengan dokter. Uh, Bersinggungan juga dengan ilmu kimia, ilmu biologi, khususnya radiobiologi ya. Jadi biologi yang menjelaskan fenomena interaksi radiasi dengan sel kanker. Jadi istilahnya adalah radiobiologi. Yang menurut saya cukup menantang dan mengasihkan. Dan menjadi kepuasan tersendiri ketika mengetahui kualitas berkat peran kita sebagai physical medik, kita bisa mengetahui bahwa kualitas hidup pasien kanker menjadi lebih baik karena kita sudah bekerja dengan baik, mengkalibrasi mesin dengan akurat, dan berakibat ke efektivitas metode radioterapi yang baik. Dan konsekuensinya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Nah, jadi udah sekian dulu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh. Terima kasih. Baik, demikianlah pemaparan materi kuliah umum kita hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita buka dulu untuk 3 orang penanya. Yang ingin bertanya silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat siang Pak, dan selamat siang semuanya. Saya Ya. ingin bertanya, yang kita tahu fasilitas fisikal, maaf, nama saya Naila Walia, saya semester 5 di Prodi Fisika. Yang kita tahu fasilitas dan resource terhadap fisika medis, terutama di Kalimantan Barat atau Pontianak, cukup sedikit. Kalau boleh tahu, mengapa Bapak sendiri memilih menempuh pekerjaan keluar daripada kembali ke negeri kita? Kebetulan saya ada 2 pertanyaan, ada satu lagi. Apakah fisikawan medis bisa disebut sebagai dokter? Dalam hal ini, apakah perbedaannya cukup signifikan? Dan apakah fisikawan medis ada change menjadi dokter dalam bidang radiologi? Terima kasih. Langsung dijawab? Boleh Pak, silakan untuk Ya. Jadi pertanyaan pertama, kenapa kerja di luar ya? Ya mungkin jawabannya adalah ya kita tahu sendiri ya. Ya saya nggak mau sejujurnya saya juga punya ambisi untuk gimana kita meningkatkan kompetensi diri kita sendiri gitu. Jadi kita juga nggak bisa, ya kita tahu situasi negara kita juga nggak bisa mengharapkan negeri kita untuk berbuat yang sesuai yang kita mau. Ya sudah, ketika ada peluang di luar negeri ya yang kita anggap berguna untuk meningkatkan kompetensi, ya kita ambil. Nah, jadi ya akhirnya kan saya bisa sharing dengan teman-teman di sini gitu. Lalu pertanyaan kedua, ya kalau bedanya dengan dokter ya, radiologi itu, jadi kalau dokter itu kan jalurnya beda ya. Kalau dokter itu kita harus menempuh pendidikan kedokteran, medical doctor, dan tujuannya adalah untuk
kalau misalnya radiologi, tujuannya adalah mendiagnosa penyakit. Jadi kita harus mempunyai dasar ilmu kedokteran. Nah, kalau fisika medis ini sebetulnya tugasnya itu adalah untuk membantu dokter dalam menjalankan dalam memberikan diagnosis. Jadi kalau misalnya nggak ada peran fisika medis yang berkontribusi untuk yang saya bilang tadi ya, misalnya simpelnya lah, sebetulnya nggak ada tenaga ahli yang bisa mengoptimalkan kualitas gambar ini. Jadi akhirnya dokter pun juga nggak bisa optimal dalam memberikan diagnosis pada pasien. Nah, jadi sifatnya adalah untuk ya membantu diagnosis kalau dalam bidang diagnostik ya. Kalau untuk bidang radioterapi, tujuannya adalah untuk memastikan dosis yang jadi kalau untuk radioterapi, dokter itu memberikan dosis yang sudah ditentukan berdasarkan dengan keilmuan dokter itu sendiri, dokter radioterapi. Jadi misalnya untuk kanker payudara dosis radiasinya sekian, untuk kanker prostat dosis radiasinya sekian. Nah, tugas fisika medis adalah untuk memastikan bahwa dosisnya adalah tepat, benar, dan akurat. Nggak overdose atau tidak underdose, tidak lebih, tidak kurang, walaupun ada batas toleransinya ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya mau switch ke kedokteran, ya saya kira harus mulai dari nol lagi ya, dari menempuh bidang eh, sekolah kedokteran lagi sampai sekolah spesialis, kalau misalnya mau radiologi atau radioterapi. Jadi jalurnya itu beda. Jadi kalau fisika medis jalurnya adalah, jadi istilahnya kalau misalnya kita pakai istilah di Inggris ya, fisika medis itu adalah health scientist atau clinical scientist. Sedangkan kalau dokter adalah dokter, medical doctor. Jadi itu dua jalur yang berbeda dengan pendidikan yang berbeda. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Kepada Naila, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas sekali Pak. Terima kasih. Untuk penanya kedua, tadi mungkin boleh teman-teman angkat tangan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakaria, saya dari Fisika Angkatan 2022. Di sini ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Pada saat penggunaan radioterapi untuk kanker, di situ saya lihat ada kata meminimalisir dosis di jaringan sehat. Dalam artian di sini itu jaringan sehat itu tetap terkena radiasi dari radioterapi tersebut. Nah, pertanyaan pertama, apakah ada dampak jangka panjang yang diterima oleh sel sehat yang terkena radiasi tersebut, Pak? Terus yang kedua, menurut Bapak, apakah dengan perkembangan fisika medis saat ini bisa membuat dosis radioterapi yang diterima oleh sel sehat tersebut menjadi nol, Pak? Sekian, terima kasih. ya. Jadi ya pasti ada dosis yang diterima oleh jaringan sehat dan sayangnya akan menimbulkan kerusakan juga. Tapi untungnya ya, bukan untungnya sih. Memang fitrahnya adalah, kalau kita pakai istilah fitrah, jadi kalau bedanya sel kanker dengan sel jaringan sehat itu, karena sel kanker itu kan terjadi karena apa ya, istilahnya sel kanker itu terjadi karena kayak ada error, programming error dari DNA. Jadi karena ditimbulkan oleh kesalahan programming di DNA sel tubuh kita, misalnya sel kanker payudara, itu kan asalnya dari sel payudara yang normal, tapi dia berduplikasi dengan tidak terkendali karena adanya breach atau error di DNA-nya. Nah, jadi karena ada error di DNA-nya itu tidak normal kan? Karena tidak normal, jadi um, ketika ketika dirusak oleh energi X-ray,
radiasi pengion dan berefek ke hancurnya sel kanker itu, dia tidak dia tidak ada mekanisme perbaikan atau repair. Karena ya emang sudah dari awalnya kan sudah error kan. Jadi dia tidak ada mekanisme repair. Nah, bedanya kalau dia jaringan sehat, dia ada mekanisme repair. Jadi kalau misalnya jaringan sehatnya terkena kanker, ya iya bisa rusak juga. Cuma dia ada masa recovery, masa em, pemulihan sampai dia bisa merepair sendiri, memperbaiki kerusakannya sendiri. Nah, jadi dalam masa pemulihan itu yang dirasakan oleh pasien itu ya samping. Jadi kalau misalnya em, em, kanker nasofaring ya ada di sini di tenggorokan, eh, jadi jaringan sehatnya kan adalah kelenjar ludah misalnya. Tapi karena eh, radiasinya ditargetkan ke jaringan nasofaring, jaringan tenggorokan di bawah hidung, di dekat hidung itu ada namanya jaringan nasofaring. Dia difokuskan ke jaringan itu, jaringan kankernya. Tapi secara tidak langsung pun kelenjar ludah ini akan terkena juga, walaupun dengan dosis yang minimal. Nah, jadi efeknya adalah kering, ludah kita kering. Uh, Istilah medisnya adalah xerostomia. Nah, tapi nggak akan kering permanen. Jadi selama masa pemulihan akan balik lagi gitu. Jadi bisa normal lagi. Nah, jadi itu efek sampingnya. Nah, gimana dengan perkembangan teknologi dari yang misalnya 20 tahun lalu sampai sekarang, um, kita bisa memodulasikan intensitas dari radiasi tersebut. Jadi kita bisa meminimalkan lebih jauh lagi dosis radiasi ke kelenjar ludah atau jaringan sehat. Nah, jadi istilahnya kalau di radioterapi itu namanya intensity modulated radiation therapy. Jadi kalau misalnya dulu uh, keluarnya adalah seragam ya, uniform. Jadi semuanya kena gitu kan. Misalnya kankernya di sini, semuanya jadi kelenjar ludahnya juga mungkin setengah dari kelenjar ludah kena. Nah, tapi dengan adanya modulasi intensity yang dimodulasikan dari pesawat radiasi, kita bisa meminimalisir lagi dosis yang diterima oleh kelenjar ludah. Jadi lebih mungkin yang awalnya menerima dosis 100 dengan teknologi yang sekarang kita bisa minimalkan menjadi 50. Jadi efek sampingnya juga lebih ringan yang dirasakan oleh pasien. Gitu. Ini teknologi selalu berkembang. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Pada Zakaria, apakah ada tanggapan? Tidak cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih pada Zakaria. Untuk penanya ketiga, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan untuk angkat tangan. Perkenalkan, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Vincent Nicholas Novak dari Prodi Fisika Angkatan 2024. Saya ingin bertanya Pak mengenai keefektifan dari sistem radioterapi masa kini. Karena perlu kita ketahui kan, saya sering banget melihat kalau dalam video itu banyak banget pasien-pasien yang menderita kanker itu kan pasti melakukan banyak sekali tes radiologi, terus radioterapi lagi, bahkan sampai berulang-ulang dan menyiksa mereka juga kan. Sering banget melihat kalau misalnya mereka tuh sampai sakit tenggorokan dan muka mereka tuh sampai memerah gitu. Nah, tapi di balik tersebut juga kadang setelah mereka melaksanakan berbagai pemulihan tersebut, penyembuhan tersebut, terkadang mereka masih terkena kanker lagi gitu setelah melakukan terapi tersebut. Padahal dokter bilang, oh sudah 100% sembuh, tapi dalam kurun waktu 2 bulan, 3 bulan lagi rupanya tiba-tiba kankernya muncul lagi. Itu bagaimana Pak, menurut Bapak, keefektifan dari alat-alat apa namanya, radioterapi untuk masa kini? Lalu selanjutnya, kan tadi kan kata Bang Jaka kan sebelumnya memulihkan kan Pak. Nah, tapi terkadang kan kalau misalnya
tergantung dosis nih Pak. Eh, Kalau misalnya sampai radiasi berlebihan kan bakal menyebabkan mutasi gen, sehingga mutasi gen tersebut kan bakal menyebabkan kanker. Itu kemungkinan terjadinya berapa persen Pak? Dan apa yang menjadi resiko bagi kita orang yang di fisika medis itu? Kan kita mungkin tadi menyebutkan peluang dan lain-lain, tapi menurut Bapak resiko dalam fisika medis itu apa saja? Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Eh, jadi kalau misalnya kita bicara keefektifan, ya, efektivitasnya, kita nggak cuma bisa eh, bergantung kepada perkembangan teknologi dari alat-alat ini, tapi juga kita juga harus istilahnya gimana sih screening ya, atau gimana caranya supaya pasien-pasien kanker itu dapat dideteksi lebih dini. Nah, jadi kalau kanker itu semakin dini terdeteksinya, semakin awal staging atau diagnosa kankernya, itu akan semakin efektif. Nah, jadi kalau misalnya, um, ya, jadi nggak cuma dari teknologinya, tapi juga uh, gimana cara itu, ya sebenarnya melibatkan semua pihak ya, nggak cuma fisikawan medik, tapi dari pemangku kebijakan juga, dari para dokter, dari semua yang punya otoritas di bidang kesehatan, gimana caranya uh, kita bisa melakukan uh, screening yang bisa mendeteksi dini. Jadi contohnya yang paling simple adalah uh, pencegahan kanker serviks pada wanita ya. Nah, jadi saya kurang tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di negara-negara maju, untuk wanita-wanita yang sudah berumur, misalnya sekitar 40 tahun ke atas, itu ada um, mereka wajib untuk melakukan cek pap smear. Pap smear itu adalah untuk mengambil sampel jaringan dari rahim dan akan diperiksa apakah dari sampel itu ada potensi sel kanker. Nah, itu diperiksa secara berkala, mungkin setiap tahun atau setiap 2 tahun. Nah, itu salah satu contoh gimana caranya kita bisa mendeteksi kanker sedini mungkin gitu. Nah, terus kalau ya itu, jadi kalau misalnya, oh ya, uh, udah di udah di udah diobatin pakai radiasi atau pakai kemoterapi kankernya, lalu terus balik balik lagi gitu. Ya itu juga tergantung dari seberapa dini deteksinya gitu. Jadi kalau misalnya ada um, kalau idealnya itu misalnya kanker payudara lah contohnya. Kanker payudara itu um, kalau misalnya dideteksi sedini mungkin dengan cara ya untuk para wanita dengan cara memeriksakan self exam, memeriksakan payudara dengan meraba-raba apakah ada benjolan um, setiap habis menstruasi mungkin ya. Nah, itu juga salah satu teknik screening yang bisa dilakukan secara mandiri. Nah, kalau misalnya rajin dengan cara-cara seperti itu, um, idealnya kita bisa, kalau misalnya ada benjolan sedikit, kita bisa langsung periksakan ke dokter, dan setelah didiagnosis dengan citra medis yang dari mamografi atau dari USG, dari apapun lah. Uh, Kalau misalnya cuma benjolan kecil, nah jadi tindakannya adalah cuma dibuang aja gitu, dibuang dengan prosedur operasi, um, dan dari dari setelah pasca operasi itu kita bisa tentukan apakah ini sel kanker jinak atau ganas, dan kalau misalnya masih sangat kecil, ya sudah dioperasi, dan um, jadi kita bicara peluang ya, nggak bicara dijamin nggak akan balik lagi, nggak tepat juga gitu. Peluangnya Peluang untuk tidak balik lagi
dalam kurun waktu misalnya 5 tahun atau 10 tahun itu akan lebih tinggi dibanding ketika misalnya kita sudah ke dokter, oh ternyata benjolan sudah lumayan besar dan sudah menjalar ke ke kelenjar getah bening. Jadi sebelum tahap metastasis itu kanker tuh akan menjalar dulu ke kelenjar getah bening. Misalnya kalau payudara bisa ke ketiak sila ya, artinya ketiak atau di dekat dada supraclavikular. Nah, jadi kalau misalnya udah menjalar ke getah bening, akhirnya tindakannya adalah dioperasi, dibuang, dan akhirnya getah beningnya juga dibuang. Dan untuk untuk meningkatkan lagi efektivitasnya setelah pasca operasi biasanya pasien akan dikirim untuk disinar atau mungkin sebelumnya akan dikirim untuk berobat kemo dan setelah berobat kemonya selesai akan dikirim untuk disinar untuk meningkatkan efektivitas pengobatannya supaya yaitu untuk meningkatkan peluang supaya kanker ini nggak balik lagi dalam kurun waktu 5 tahun atau 10 tahun gitu. Nah, jadi kalau kanker tuh nggak ada istilah. Jadi, saya dulu belajar dari Profesor Tati di Cipto. Jadi kalau menurut beliau, kalau yang namanya kanker tuh nggak ada istilah sembuh, tapi istilahnya survival rate. Jadi kalau misalnya untuk pasien kanker yang sampai sekarang belum ada keluhan lagi, itu nggak dibilang sembuh, tapi dibilang istilahnya adalah penyintas atau survivor kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia penyintas ya, penyintas kanker. Ya, jadi begitu. Terus kalau misalnya pertanyaan kedua adalah risiko radiasi. Jadi itu juga ada um, ketika kita um, ketika kita bekerja sebagai physical medic dengan alat radiasi, kita juga punya namanya personal monitoring. Ada namanya detektor untuk memonitor radiasi yang kita terima di tubuh kita. Dan biasanya kalau radioterapi, jadi kan walaupun alat itu energi radiasinya tinggi, tapi alat itu diletakkan di dalam bunker yang mengisolasi paparan radiasinya dan kita mengoperasikannya secara jarak jauh. Jadi kita setup pasien di alat radioterapi itu di LINAC, kita setup pasien di situ, lalu kita akan tinggalkan pasien di situ dengan ya tentunya dengan kita juga punya ada namanya alat imobilisasi ya supaya pasien nggak gampang bergerak supaya targetnya tepat. Nah, jadi kita sudah setup, kita tinggalkan pasien dan kita akan keluar dari ruangan itu dan mengoperasikan alatnya dari operator dari konsol. Nah, jadi paparannya itu sangat-sangat minimal untuk radioterapi. Yang tricky itu adalah mungkin dokter nuklir ya, karena uh, ya misalnya kita misalnya tadi alat PET ini ya. Nah, jadi ini fluorine ini disuntikan ke dalam pasien dan akan pasien radiasi. Jadi setelah prosedur pun pasien pulang dia akan tetap terus memancarkan radiasi. Tapi untuk radioaktif ini half life-nya itu waktu paruhnya sangat cepat. Mungkin sekitar saya lupa dalam hitungan jam lah. Jadi dalam hitungan jam sudah intensitasnya itu sudah berkurang sekitar separuh. Nah, jadi karena waktu paruhnya sangat cepat, jadi risikonya pun juga untuk pasien yang memaparkan radiasi ke lingkungan juga sangat kecil. Ya, jadi gitu. Kita juga punya teknik-tekniknya untuk mengisolasi pasien-pasien kedokteran nuklir supaya dia tidak selalu memaparkan dosis ke lingkungan. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa Bapak. Pada Vincent, apakah ada tanggapan? Cukup, Pak. Ah, Maksimal, Pak.
Baik teman-teman, karena kegiatan ini adalah kesempatan emas untuk bertanya. Terakhir, kepada teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan, silakan untuk angkat tangan. Oke. Oke, selamat sore Pak. Selamat Sorry. semuanya. Perkenalkan, nama saya Gregorius Kevin Genoveva. Saya dari Prodi Fisika Angkatan 2024. Di sini saya ingin bertanya tentang seberapa future proof fisika medis sebenarnya. Kan seperti yang kita ketahui bahwa cabang ilmu fisika medis ini menggunakan metode dan prinsip fisika dalam mendiagnosis penyakit kan, menggunakan cabang ilmu radiologi yang dari awal menurut saya sebenarnya harusnya bisa dilakukan oleh dokter spesialis radiologi. Nah, seperti yang kita tahu, kemampuan diagnosis, kemampuan menghitung, kemampuan memilah data dan mengolah data itu adalah kemampuan yang seharusnya bisa digantikan dalam waktu dekat oleh kemampuan komputer. Apalagi dengan berkembangnya processing unit seperti NPU yang memungkinkan algoritma komputer untuk berkembang secara spontan gitu. Kemampuan AI dan lainnya berkembang dalam satu processing unit yang kita sebut sebagai neural processing unit. Nah, di sini saya ingin menanyakan, apakah menurut Bapak fisika medis memiliki potensi untuk digantikan oleh kemampuan komputer di masa depan? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kalau untuk masalah AI, emang AI ini juga lumayan hot di dunia fisika medis ya, karena banyak ya kita kan juga seperti yang saya udah singgung sebelumnya, kita sangat-sangat IT dependent, kita banyak menggunakan komputer. Jadi ya sebetulnya emang natural aja ya. Dulu kita hitung-hitung pakai hitungan tangan aja, dan dulu mungkin ya tahun 70-an kurva-kurva seperti ini itu digambar manual dengan tangan berdasarkan perhitungan tangan. Dengan berjalannya waktu, teknologi berkembang, kita menggunakan komputer untuk membuat perhitungan-perhitungan seperti ini. Nah, dan akhirnya pun sekarang ketika ada teknologi AI, artificial intelligence, produk-produk, jadi khususnya produk-produk memplanning system untuk yang ini. Jadi produsen yang memproduksi alat ini juga memperkenalkan, juga memasukkan perangkat AI untuk memudahkan pekerjaan gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah nanti akan digantikan oleh AI sepenuhnya gitu. Kalau menurut saya sih mungkin bisa aja, cuma mungkin masih agak jauh ya. Soalnya jadi perannya kita tuh adalah untuk apakah kita akan percaya begitu aja sama AI gitu. Bisa aja ada salah perhitungan. Jadi walaupun sudah ada mengecek dengan sistem yang lain gitu. Jadi istilahnya adalah independent check. Apakah perhitungan ini sudah benar. Jadi walaupun ya kelihatannya memang canggih ya, kita bisa menghitung dosis dengan sampai sedetail ini. Cuma dengan kita sebagai kita bisa dibilang scientist kan, istilahnya adalah clinical scientist, kita juga nggak akan take for granted lah istilahnya, nggak akan percaya begitu saja apakah dosis perhitungan ini selalu akurat. Jadi yang kita kerjakan sehari-hari adalah kita selalu mengecek apakah perhitungan ini akurat atau tidak dengan metode yang lain gitu. Nah, jadi AI untuk saat ini AI itu prinsipnya adalah untuk memudahkan pekerjaan. Contohnya adalah ya misalnya
ini kan gambar anatomi tubuh dan banyak organ-organ tubuh yang harus diidentifikasi kan. Istilahnya adalah harus dikontur supaya kita bisa dalam proses perhitungannya kita bisa tahu organ A dapat dosis berapa, organ B dapat dosis berapa. Untuk tahu itu kita harus mengidentifikasi semua organ tubuh yang ada di sini. Nah itu kan pekerjaan yang sangat sebelum ada AI dan sampai sekarang pun belum begitu dipakai secara meluas ya karena mungkin teknologi masih mahal atau apa. Cuma AI itu adalah sifatnya adalah untuk mengotomasi pekerjaan-pekerjaan untuk mengidentifikasi atau mengkontur semua organ-organ tubuh yang ada di sini gitu. Nah itu adalah itu baru sejauh mengidentifikasi organ-organ jaringan normal. Tapi kalau untuk jaringan kanker sampai sekarang kita masih baru pegang kepada ekspertisnya dokter spesialis radiation oncology. Nah, jadi untuk peran yang seperti itu masih belum bisa digantikan oleh AI. Ya mungkin in the background ada perkembangan karena kita juga tahu ada namanya computer aided diagnosis yang bisa juga mengidentifikasi sel-sel kanker. Nah, tapi itu masih berkembang dan ya sampai sekarang peran dokter radiation oncology itu masih belum tergantikan oleh teknologi AI. Tapi untuk pekerjaan yang sifatnya memudahkan itu sudah mulai masuk. Ya sebenarnya kalau di negara-negara lain, negara maju sudah mulai terasa lah gemanya gitu. Cuma ya belum nggak secara cepat juga. Jadi kita masih dalam tahap memverifikasi, memvalidasi apakah benar nggak sih sebetulnya teknologinya itu apakah akurat. Nah, kita masih terus memverifikasi itu. Cuma ya itu mungkin dalam masa yang akan datang karena sudah banyak peran-peran yang bisa digantikan oleh AI. Contohnya yang sifatnya memudahkan ya, seperti yang dulunya kerjanya manual, menggambar-gambar gitu. Sekarang bisa digantikan oleh AI. Nah, jadi mungkin yang akan datang bidang ini tidak membutuhkan begitu banyak lagi orang, tapi mungkin ya satu center mungkin ada satu atau dua physical medic yang tugasnya adalah tetap memverifikasi atau memvalidasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Jadi kalau menurut saya sih begitu. Baik, terima kasih Bapak. Dan karena penanya keempat sudah menyampaikan pertanyaan terakhir, sesi tanya jawab kita cukupkan. Terima kasih kepada pemateri atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Makasih. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara kuliah umum kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fadil Rani atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dengan antusias dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan dapat memperkaya pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat untuk terus belajar serta berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Terima kasih, saya alihkan kepada Bapak Dr. Azrul Azwar, MSI. Kita akan tutup kegiatan kita ya. Bahwa saya kembali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Fadil yang sudah berbagi dengan kita semua di sini. Memang seperti yang tadi disampaikan, tantangan ke depan itu memang semakin berat, apalagi dengan perkembangan AI yang sangat dahsyat ini ya. Kita tidak bisa memprediksi seperti apa dampak AI itu terhadap
perubahan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Ya. Namun apalagi di bidang kesehatan, expert justice itu tetap harus di expert judgment itu tetap harus ada, ya. Artinya meskipun dari AI bisa menghasilkan informasi-informasi tertentu, namun tetap ada peran expert untuk menegakkan diagnosis itu seperti apa, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan para mahasiswa ini bisa banyak yang tertarik di bidang fisika medis, ya. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, ya sama seperti di kedokteran, lulus S1 kedokteran itu nggak bisa langsung jadi dokter, dia baru jadi sarjana kedokteran. Dia harus mengambil pendidikan profesi. Nah, sama di fisika medis juga itu ada pendidikan profesi sebagai fisikawan medis. Karena biasanya kalau berkaitan dengan kesehatan manusia itu banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi, ya. Karena kan kita tidak main-main dengan nyawa manusia, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah umum kali ini, ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya dari mahasiswa. Dan jangan lupa minggu depan kita juga akan ada kuliah umum seri berikutnya yang membahas tentang machine learning, ya. Yang tertarik dengan dunia komputasi, ya kita tahu di tahun 2024 ini Nobel Fisika dianugerahkan kepada fisikawan yang berkontribusi terhadap machine learning. Nah, jadi Rabu depan kita akan kembali mengadakan kegiatan kuliah umum ini, dan pembicaranya adalah Bapak Jimmy PhD yang merupakan alumni dari Prodi Fisika Untan yang kuliah S2 dan S3-nya di Italia, ya. Jadi lulusan Italia. Siapa tahu nanti ada yang mau berbagi dengan beliau gimana caranya kuliah di Italia begitu. Nanti bisa sharing dengan senior, ya, itu kan alumni, ya. Jadi bisa berdiskusi dengan mereka. Terakhir, mungkin bagi para mahasiswa yang tertarik untuk berdiskusi seputar fisika medis, ya, barangkali nanti bisa berkorespondensi dengan Pak Fadil, ya, mungkin lewat email dan lain sebagainya, atau kalau misalnya malu bertanya bisa lewat saya. Kalau saya kan bisa chat WA nih ke Pak Fadil, gampang itu urusannya. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Fadil. Selamat malam di sana. Selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Dan nanti bisa bersilaturahim kembali, bisa ketemu lagi. Amin, amin. Secara resmi saya tutup kegiatan kita sore hari ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.